Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 441. Tidak ada yang mendengar kata-kata Qiu Yelin dengan jelas. Pada saat ini, mata kepala keluarga Qing dan yang lainnya menyemburkan api. Bukankah ada seorang kultivator di tingkat Sein yang baru saja mencoba menghentikannya? Sudah berapa lama dia keluar? Bukankah Lin Yan menghentikannya untuk jatuh? Fiuh. Saat ini, dia tidak peduli dengan acara besar yang dibicarakan Qiu Yelin. Dia keluar dari aula segera setelah sosoknya bergerak. Turut menemaninya adalah kepala keluarga Lan, kepala sekte pertempuran berdarah, kepala keluarga Fang, dan lainnya. Saya tidak keluar pada malam musim gugur. Suara ini sudah terpatri di benaknya. Dia yakin ini pasti Lin Yan. Kenapa dia ada di sini? Mu Yan? Itu dia. Wajah Qiu Ye menjadi pucat, dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Bahkan saat ini, dia ingin melarikan diri. Lin Yan telah menjadi mimpi buruknya. Namun, saat ini, Lin Yan telah memasuki halaman dalam. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Mu Yan, kamu benar-benar sombong. Kamu benar-benar berani datang ke keluarga Qingku. Di halaman dalam, kepala keluarga Qing berteriak. Begitu suara itu turun, ratusan orang muncul, langsung mengelilingi Lin Yan dan yang lainnya. Orang-orang ini, selain kultivator dari keluarga Qing, ada juga kultivator dari keluarga Lan, keluarga Fang, sekte perang darah, dan kekuatan lainnya. Mu Yan, kamu membunuh putriku Lan Ying. Hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Kepala keluarga Lan juga berbicara. Kamu berani berbicara banyak ketika kamu akan mati. Lin Yan menatap mereka dan segera berkata. Kalimat ini langsung membuat banyak orang terpana. Ini jelas merupakan garis mereka. Lin Yan benar-benar mengatakannya. Bunuh. Musuh sangat iri saat mereka melihatnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pada saat ini, setelah kepala keluarga Qing selesai berbicara, ratusan orang ini dibunuh dan ditinggalkan. Orang-orang ini bukanlah remaja. Niat membunuh di tubuhnya sangat kuat. Diperbarui paling cepat sama dengan. Dan melihat begitu banyak pembudidaya datang untuk membunuh mereka, ekspresi Penatua Z dan yang lainnya langsung berubah. Dia mengira ada banyak praktisi di keluarga Qing, tetapi jumlahnya di luar dugaannya. Dia bahkan menyesalinya. Dia tidak pergi, tapi memutuskan untuk bertarung sampai mati. Tapi dia tidak ingin mati seperti ini. Kematian ini tidak ada artinya, bukan? Ledakan. Namun, pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Kemudian Hua Yunxing dan yang lainnya masing-masing memiliki senjata ilahi di tangan mereka. Mereka tidak mendesak mereka untuk bergerak, mereka hanya memegang artefak tersebut dan membunuh ke segala arah. Ini seperti serigala memasuki kawanan domba, dan para penggarap itu tidak dapat melawan. Dia baru setengah melangkah ke alam kesucian, tapi dia meledak dengan aura yang seperti aura orang suci. Ini juga membuat Zilin dan yang lainnya benar-benar tercengang. Dalam pertempuran sebelumnya di kedalaman tanah meteor, mereka tidak pernah memiliki momentum seperti itu. Bagaimana mereka bisa mencapai kondisi seperti itu setelah berlatih dalam formasi suci pengumpulan roh Lin Yan selama sehari? Tampaknya formasi suci pengumpulan roh Lin Yan tidak hanya meningkatkan kekuatan beberapa dari mereka, tetapi juga Hua Yunxing dan lainnya. Bunuh. Lalu Zilin juga berteriak. Saat ini, mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Namun, saat berikutnya, mereka muncul begitu saja. Energi pedang dari pedang kuno Taixuan milik Lin Yan sebenarnya menyelimuti area ini. Ketika energi pedang jatuh, sekelompok pembudidaya terbunuh. Ratusan orang ini sepertinya merupakan kumpulan orang, namun jumlah mereka juga menurun tajam karena tindakan Lin Yan. Lin Yan mengambil tindakan yang sangat menakutkan. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya?
Zilin memusatkan pikirannya dan sangat terkejut. Di negeri meteorit, Lin Yan menggunakan kekuatan reruntuhan sebelumnya, jadi dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Lin Yan. Tapi sekarang, dia telah sepenuhnya melenyapkannya. Semuanya, ambil tindakan bersama. Jika dia terus membunuh seperti ini, saya khawatir fondasi beberapa kekuatan termasuk kita akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Kepala keluarga King tiba-tiba berkata dengan cemas. Mereka membudidayakan begitu banyak pembudidaya luar biasa dan menghabiskan banyak sumber daya. Pada akhirnya, Lin Yan membunuh mereka semua seperti ayam. Boom boom boom. Saat berikutnya orang-orang kuat dari keluarga King, keluarga Lan, dan Sekte Perang Darah juga mengambil tindakan secara tiba-tiba. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Zilin dan yang lainnya, dan datang langsung ke arah Lin Yan. Di mata mereka, Lin Yan adalah yang paling menakutkan. Senjata suci kelas 8, senjata suci kelas 9, atau senjata semi-ilahi. Kepala keluarga King, keluarga Lan, dan kepala Sekte Perang Darah semuanya membawa kekuatan yang begitu kuat. Sedang berkelahi, Zilongyan tampak setengah bodoh dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Maksudmu, wanita itu tidak kembali dan bahkan mengikuti Muyan. Pergi ke rumah King. Wakil kepala istana bertanya. Ya, pria dari Z Mansion berkata. Di mana Penatua Z? Apakah dia akan membiarkan wanita muda dan yang lainnya melakukan apapun yang mereka inginkan? Wakil kepala istana berteriak. Penatua Z tidak bisa membujuknya, dan dia bukan tandingan Muyan dan wanita muda itu, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Pria ini juga menunjukkan sedikit kepahitan. Ayo pergi dan lihat. Entah apa yang akan terjadi jika mereka menangkap Zilin. Zilongyan menarik napas dalam-dalam dan segera berkata. Boom boom boom. Saat berikutnya, orang-orang dari Z Mansion juga berkumpul dan menuju keluarga King. Namun, kepercayaan diri mereka tidak cukup. Jika mereka berada di Z Mansion, mengandalkan dengan formasi tersebut, mereka mungkin bisa membunuh banyak orang, tapi sekarang, jika mereka menyerbu wilayah orang lain tanpa penghalang formasi, mereka akan mati mengenaskan, bukan? Kubur seluruh Z Mansion kami bersamamu. Sepanjang jalan, wakil kepala istana terus bergumam. Pada saat ini, pertempuran di keluarga King bahkan lebih intens. Banyak orang menatap paviliun tinggi, dan ekspresi ngeri mereka tiba-tiba muncul. Lin Yan, itu benar-benar. Itu sangat kuat. Energi pedang begitu kuat sehingga satu orang bertarung melawan 5 praktisi tingkat suci. Ini di luar imajinasi semua orang. Pertempuran besar seperti itu juga menyebabkan energinya menyebar ke segala arah. Banyak bangunan keluarga King langsung musnah menjadi abu. Hal ini juga membuat keluarga King tidak lagi terhalang oleh tembok tinggi, sehingga para penggarap di luar dapat melihat dengan jelas bersinar di dalam. Orang tua di samping Qiu Yelin lah yang mengambil tindakan untuk melawan akibat energi tersebut. Tuan Lin Yan, Mu Yan dan yang lainnya telah tiba. Tolong ambil tindakan, bersama. Kepala keluarga King berbicara. Saat ini, dia sedikit lelah. Setelah bertarung begitu lama, dia masih tidak menyakiti pemuda di depannya sama sekali. Di aula, Qiu Yelin sangat marah ketika dia mendengar kata-kata ini. Saat ini, sebutkan aku sebagai pemimpinnya, sangat. Dia meraung dalam hatinya. Lagi pula, Lin Yan yang asli ada di sini, dan dia masih melakukan sesuatu yang besar seperti Wall. Bunuh dia. Alangkah baiknya jika dia tidak dibunuh. Boom. Tapi saat ini, Lin Yan juga menggambar sebuah pedang orang tua itu tidak mengharapkan kekuatan yang tiba-tiba seperti, dan aula itu segera menjadi abu, dan Qiu Yelin dan 2 orang di dalamnya benar-benar terbuka. Itu aku hanya tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Apakah aku, Lin Yan, tidak bisa lagi memegang pisaunya, atau kamu hanyut di malam musim gugur? Menatap malam musim gugur, Lin Yan langsung berteriak, ledakan.
Suara ini benar-benar seperti guntur yang teredam. Terjadi ledakan keras. Ini seperti komet besar yang jatuh ke danau, menimbulkan ribuan gelombang. Semua orang tiba-tiba terkejut mendengar kata-kata ini. Tidak hanya keluarga King, keluarga Lan, sekte pertempuran berdarah dan kekuatan lainnya, tetapi juga para penonton menatap Lin Yan dengan takjub. Dia? Apa yang baru saja dia katakan? Bahkan para penggarap di atas paviliun tinggi saling memandang dengan bingung. Dia bilang, dia adalah Lin Yan. Banyak orang bergumam, keterkejutan di mata mereka melampaui kata-kata. Bahkan ini agak sulit dipercaya. Lin Yan. Apakah pemuda ini Lin Yan? Zilin, Zhen Yin, Hua Fu dan bahkan Penatua Ze menatap kosong ke arah Lin Yan. Mata gelap mereka tidak bergerak, yang paling mengejutkan mereka. Mungkinkah penguasa sebenarnya Kekaisaran Yunton, yang terkenal di daerah ini dan tersebar ke segala penjuru, adalah pemuda di depannya ini? Mu Yan itu hanya nama palsunya. Desir. Saat ini, banyak orang sedang melihat ke arah Qiyu Yelin. Lin Yan, aku tidak tahu kamu ada di sini. Kelilingi aku sekali, dan aku akan segera pergi. Tubuh Qiyu Yelin bergetar, dan sulit untuk melakukannya bahkan mengucapkan kalimat lengkap. Lidahnya gemetar, ketakutan. Dia telah melihat Lin Yan mengambil tindakan dengan matanya sendiri, dan semakin sering hal itu terjadi, semakin dia merasa ngeri. Orang tua di sebelahnya menatap ke arah Qiyu Yelin dan mendengus dingin, berkata, bagaimana bisa ada orang seperti itu di keluarga kerajaan Qiyu Ming? Meskipun dia memiliki reputasi yang hebat, Akademi Pedang Pembunuh hanya menggunakan bantuannya, dari itu hanya formasi, dan kekuatannya hanya setingkat alam suci. Dengan begitu banyak kultivator seperti kita, mengapa kita harus takut? Qiyu Yelin mengatupkan giginya dan mengerutkan kening. Apa yang diketahui orang-orang ini? Ketakutan Lin Yan hanya diketahui oleh siswa di 4 halaman utama. Bahkan ada saat ketika dia ingin memastikan bahwa dia adalah Lin Yan, tapi toh tidak ada yang melihat Lin Yan yang asli. Tapi menatap mata Lin Yan, dia masih ketakutan. Apakah kamu dari Kekaisaran Qiyu Ming? Pada saat ini, kepala keluarga King sangat marah. Bahkan praktisi keluarga Lan dan sekte perang darah sangat marah. Mereka dibohongi, dibodohi oleh seorang anak muda. Baru sekarang mereka tahu bahwa Lin Yan yang asli adalah musuh mereka. Jika mereka mengetahuinya sebelumnya, bagaimana mereka berani mengambil tindakan? Hingga saat ini, para penggarap yang menyaksikannya benar-benar tercengang. Ternyata dia adalah Lin Yan yang asli. Pantas saja dia membunuh ribuan orang di negeri meteorit bahkan tanpa mengerutkan kening. Saat ini, mereka sepenuhnya mengerti. Pemuda yang kerajaan pangsitnya bergema di separuh langit, juga datang ke kota meteor mereka. Terlebih lagi, ia masih muncul dengan metode pembunuhan yang begitu sengit. Siapa yang menyangka pemuda seperti dia akan bergabung dengan si Mansion sebelumnya? Bukankah ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Tuan Lin Yan, kami tidak tahu itu Anda. Jika kami mengetahuinya, kami tidak akan pernah berani menyinggung perasaan Anda. Pada saat ini, kepala keluarga yang kuat berbicara dunia. Wow, hal ini membuat banyak orang mengangkat alis. Betapa menakjubkannya Lin Yan, masih ada pertempuran sengit tadi. Sekarang itu hanya sebuah nama, tetapi ada seorang kultivator tingkat suci yang menyerah. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk membunuh keluarga King. Jika kekuatan lain pergi saat ini, saya tidak akan peduli. Lin Yan juga berbicara saat ini. Semua orang menyerah. Lin Yan terlalu malu untuk membunuhnya. Terima kasih, Tuan Lin Yan. Kami benar-benar buta dan buta, ayo pergi sekarang. Kekuatan lain berkata, dan kemudian mereka pergi bersama orang-orangnya. Dalam sekejap, hampir 100 orang dari kedua kekuatan mundur dari pertempuran.
Ini juga membuat orang merasa konyol. Keluarga King mengumumkan kepada dunia luar bahwa mereka akan membentuk aliansi kekuatan di kota Meteor. Untuk membunuh Mu Yan, kita juga harus menghancurkan si Mansion. Saat berikutnya, Lin Yan melihat ke arah keluarga Lan dan kekuatan lainnya. Ekspresi orang-orang ini memadat. Mereka berpikir, untuk bertarung atau tidak. Jika dia mundur, apakah Lin Yan benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Kita telah mencapai titik ini, kamu menurutku dia akan melepaskanmu. Tidak mudah untuk mengumpulkan kekuatan seperti itu sekarang, dan dia bukanlah mitos, jadi mengapa dia tidak bisa dihancurkan? Selama kita membunuh mereka, kita juga dapat menghancurkan Z Mansion, dan bahkan langsung masuk untuk menghancurkan Kekaisaran Yunton. Pada saat itu, Anda bisa mendapatkan sebagian besar sumber daya Kekaisaran Yunton. Orang tua di samping Qiyu Yelin berteriak. Kalimat ini benar-benar memainkan peran besar. Lin Yan adalah manusia, bukan dewa. Dia telah kehilangan kekuatan tanah meteorit, dan di sini, Lin Yan tidak dapat menggunakan kekuatan hentakan itu. Bagaimana dia, seorang pemuda, bisa melawan formasi yang begitu besar dengan begitu banyak orang kuat seperti dia? Kamu masih ingin menghancurkan Kekaisaran Wonton? Lin Yan bertanya. Itu benar, orang tua itu berteriak keras. Wow, ini juga membuat kepala keluarga King dan yang lainnya mengencangkan cengkeraman artefak di tangan mereka. Gerakan ini juga menunjukkan tekad mereka. Hanya kamu, sangat lemah. Aku sendirian yang bisa melakukannya. Aku akan membunuh kalian semua dan masih ingin menghancurkan Kekaisaran Yunton. Lin Yan menggelengkan kepalanya, memandang orang-orang ini seolah-olah mereka bodoh. Kamu, mendengar ini, orang-orang ini juga sangat marah. Tapi melihat mata Lin Yan yang dalam, kemarahan mereka terungkap hati. Mata itu sangat menakutkan. Lin Yan, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu mengandalkan formasi untuk menghancurkan Akademi Pedang. Hari ini, kami akan membunuhmu. Bagaimanapun juga, Anda hanyalah orang suci skala kecil. Kepala keluarga King mengertakkan gigi sepenuhnya saat ini. Beraninya sekelompok api yang bersinar bersaing dengan bulan yang cerah untuk mendapatkan kejayaan. Lin Yan tiba-tiba mencibir. Kamu, semua orang tercengang. Boom! Pada saat ini, kekuatan Lin Yan benar-benar meledak, dan kemudian berkata, jangan mengambil tindakan, biarkan aku menghancurkan mereka sendiri. Sayang sekali. Kata-kata Lin Yan luar biasa. Menghadapi ratusan orang kuat ini, Lin Yan ingin mengambil tindakan sendirian. Anda tahu, ada 10 pembudidaya tingkat suci di antara mereka. Namun, banyak orang juga mereka semua berkonsentrasi, dan mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Lin Yan. Sayang sekali. Sayang sekali, kamu terlalu lemah dan tidak bisa membantuku mengasah kekuatanku. Kata Lin Yan. Ah puff, banyak orang hampir bukankah ini terlalu tidak sopan. Menangis. Bunuh, beritahu dia kekuatan orang kuat kita di kota Meteor. Pada saat ini, kepala keluarga Lan dan penggarap lainnya tiba-tiba bergerak ke arah Lin Yan. Mereka tidak mempercayainya. Bahkan para penggarap yang menonton tidak percaya bahwa Lin Yan dapat memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan Zilin dan yang lainnya sedang menatapnya, tapi ini adalah kota meteorit, ada begitu banyak orang kuat. Menurut akal sehat, Lin Yan jelas bukan lawan mereka. Ledakan. Dengan banyaknya pembudidaya yang mengambil tindakan, sebagian besar kota meteor segera terguncang. Suaranya seperti guntur yang jatuh dari langit, mengguncang segala arah. Saat ini, banyak orang menatap dan menghela nafas. Lin Yan benar-benar bertarung melawan semua pahlawan dengan kekuatannya sendiri. Boom boom boom. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar. Orang-orang dari Zifu ada di sini. Zilongyan tiba bersama wakil ketua, tetua, dan lainnya di Zifu. Ambil tindakan.
Saat mereka tiba, Zilongyan sedikit terkejut saat melihat pemandangan di depannya, tapi kemudian dia berteriak. Bum bum bum. Kemudian, para penggarap dari Zifu meledak dengan kekuatan spiritual dan bersiap untuk mengambil tindakan. Mereka baru saja tiba dan tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Pada saat ini, mayat tergeletak di tanah, meninggalkan Lin Yan sendirian untuk melawan kekuatan tersebut. Hal ini membuat Zilongyan secara tidak sadar merasa bahwa Zilin dan yang lainnya telah terbunuh. Tunggu sebentar, namun, Hua Yunxing dan yang lainnya melihat mereka dan segera menghentikan mereka. Ini mengejutkan Zilongyan. Lin Yan pergi bertarung dengan mereka sendirian, itu akan dianggap menindas mereka. Jika kamu ikut campur lagi, jika tersiar kabar, itu tidak akan baik untuk reputasi Lin Yan. Apa-apaan? Mendengar kata-kata ini, Zilongyan tercengang. Semua orang di Z Mansion juga terkejut. Bertarung sendirian berarti mempermalukan keluarga King, keluarga Lan, dan kekuatan lainnya. Kamu bilang, kamu baru saja mengatakan bahwa dia. Kemudian, ekspresi Zilongyan menjadi kental dan dia bertanya. Ayah. Saat ini, Zilin berjalan mendekat dan berkata. Zilin, kamu baik-baik saja. Zilongyan sangat senang saat dia menatap Zilin. Lalu dia melihat Penatua Z lagi dan berkata, apa yang terjadi? Oh, Mu Yan ini adalah Lin Yan yang asli. Lin Yan itu palsu dari keluarga kerajaan Qiyuming. Kepala istana, kami melakukan kesalahan. Lin Yan ini, terlalu kuat. Rumor tentang kekaisaran Yunton, termasuk rumor tentang tanah meteorit, tampaknya benar segera berkata. Dia sudah kaget. Hari ini, saya baru menyadari betapa jeniusnya anak muda itu. Tuan Istana, pernahkah Anda melihatnya? Lin Yan membunuh semua orang ini sendirian, dan dia tidak membiarkan kita mengambil tindakan sama sekali lagi. Ini, orang-orang di Z Mansion terdiam sesaat. Benar, lihat saja. Tidak akan lama sebelum sebagian besar kekuatan di kota meteor dihancurkan. Selain itu, Z Mansionmu harus bersiap untuk mengambil alih. Kami tidak tertarik dengan kota meteormu. Itu tidak akan terjadi, tidak butuh waktu lama baginya untuk pergi. Lin Chan memandang Zilongyan dan berkata. Lin Chan mengetahui karakter Lin Yan, jadi kata-katanya juga mewakili maksud Lin Yan. Ini membuat Zilongyan dan yang lainnya semakin terdiam. Terutama wakil kepala istana dan tetua Z Mansion tidak bisa berkata-kata. Sepanjang perjalanan, mereka sudah bertekad untuk mati. Dia bahkan menyalahkan Lin Yan karena menyebabkan kematian mereka yang tidak dapat dijelaskan. Tapi sekarang, tidak hanya mereka tidak akan mati, Lin Yan juga memberi mereka kekuatan yang kuat. Kota meteor selalu dikuasai oleh beberapa kekuatan. Sekarang, bisakah Zifu memiliki kendali penuh? Mereka tidak dapat mempercayainya. Tetapi ketika mereka benar-benar tenang dan melihat pertempuran itu, mereka sepenuhnya mempercayainya. Lin Yan benar-benar mengejutkan orang-orang ini dengan sikapnya yang kejam. Dia hanyalah nafas seorang suci kecil, namun momentumnya seperti seorang raja suci. Praktisi dunia nyata rata-rata. Dengan kekuatan sebesar itu, siapa yang dapat menandinginya? Semuanya, ayo bertarung sampai mati, jika tidak, kita semua akan mati. Saat ini, kepala keluarga King tampak cemas. Mereka telah mengumpulkan ratusan orang kuat, dan sekarang, hanya tersisa lebih dari 50 orang. Di sini banyak sekali mayat. Darah telah mengalir ratusan meter jauhnya. Di kaki Lin Yan, mayat-mayat bertumpuk, tingginya sudah 5 atau 6 meter. Oke, kepala keluarga Lan, kepala sekte pertempuran berdarah dan yang lainnya juga tiba-tiba berteriak. Kemudian kekuatan luar biasa ditampilkan. Artefak di tangan mereka bersinar terang dan mereka bergegas menuju Lin Yan. Ledakan. Momentum semacam ini sangat besar, seolah-olah akan menjungkir balikkan kawasan ini.
Ini bukan sekadar jihad. Itu adalah pertarungan antara lebih dari selusin kultivator Saint Realm. Jika bukan karena kekuatan spiritual yang kuat dari kota meteor itu sendiri, penguasa kota tua telah memadatkan beberapa rune di bawah tanah. Kekuatan seperti itu saja sudah cukup untuk menghancurkan separuh kota. Meski begitu, cahaya ini melesat langsung ke langit dan sangat menyilaukan. Cepat mundur, Zilongyan dan yang lainnya segera berteriak. Suara mendesing, sosok mereka juga bergerak menuju kejauhan. Bahkan Hua Yunxing dan yang lainnya mundur. Buntut dari pertempuran di sini saja dapat membunuh seorang kultivator Saint Realm setengah langkah biasa. Menghancurkan. Pada saat ini, kepala keluarga King, kepala keluarga Lan, dan lainnya tiba-tiba menjatuhkan kekuatan ini. Kekuatan ini sungguh mengejutkan. Namun, Lin Yan memiliki senyuman di bibirnya dari awal hingga akhir. Pada saat ini, kekuatannya telah dilepaskan sepenuhnya. Kekuatan fisik juga terungkap. Kekuatan tubuh ilahi bintang, tubuh ilahi roh pedang, dan tubuh ilahi roh guntur ditunjukkan dengan jelas oleh mereka. Pada saat yang sama, Lin Yan juga memusatkan kekuatan ini pada pedang kuno Taixuan, membuat garis-garis pada pedang kuno yang gelap bersinar. Teknik guntur matahari jatuh benar-benar meledak pada saat ini. Cahaya bersinar di sini, tetapi saat pedang kuno Taixuan jatuh, itu seperti matahari yang jatuh, dan dengan kekuatan surga yang tertinggi, ia melepaskan guntur dan kilat yang menakjubkan, tiba-tiba membombardirnya. Bang! Lusinan pemboman listrik ini tiba-tiba meledak dengan suara yang keras. Itu secara langsung menghancurkan segalanya dan memusnahkan segalanya. Semua praktisi yang menyaksikan pertempuran ini merasakan mata mereka perih. Cahaya ini terlalu kuat, rasanya seperti matahari terbit. Bahkan dari waktu ke waktu terdengar suara-suara yang keluar dari dalam yang menggemparkan hati dan jiwa orang. Kota meteorit, ini pertama kalinya dalam beberapa tahun terjadi pertempuran seperti itu. Bang bang bang. Setelah beberapa saat, suaranya menjadi sedikit lebih pelan, dan cahayanya meredup. Adapun Lin Yan, ekspresinya tetap sama. Bahkan sedikit bahagia. Di bawah pedang ini, dia merasakan bahwa jiwa pedang dari pedang kuno Taixuan secara aktif menyerap akibat dari kekuatan spiritual. Setelah menyerap kekuatan semacam ini, roh pedang menjadi lebih kuat. Sebelumnya, pedang kuno Taixuan hanya bisa dianggap sebagai pedang suci kelas 8. Sekarang sudah mencapai level ke-9. Batuk-batuk. Tidak seperti Lin Yan, para pembudidaya lainnya terbatuk-batuk, rambut mereka berantakan dan ada sedikit banyak noda darah di tubuh mereka. Kepala keluarga King adalah yang terburuk, separuh tubuhnya tersisa. Para kultivator yang memperhatikan pertempuran ini semuanya terdiam. Hingga saat ini, hanya belasan orang yang masih hidup. Dan semuanya terluka. Hanya lelaki tua yang berada di samping Qi Yuye sebelumnya dan Wu Sa dari Sekte Perang Darah yang baik-baik saja. Adapun Qi Yuyelin, dia menatap pemandangan ini dari kejauhan dengan ekspresi yang sangat dekaden. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan segera berakhir. Lin Yan bahkan tidak menggunakan formasi, dan kelompok orang ini sudah dikalahkan. Ledakan. Dan ketika Lin Yan mengambil tindakan lagi, orang-orang ini tidak dapat lagi menghidupi diri mereka sendiri. Di bawah kekuatan yang kuat ini, mereka menjadi mayat satu demi satu, dan nafas juga menghilang di dunia. Bahkan orang tua di sebelah Qi Yuyelin dan Wu Sa, jenius puncak di kota meteorit, semuanya terbunuh. Melihat pemandangan ini, banyak pembudidaya di kota meteorit sangat terkejut. Lin Yan, di negeri meteorit itu, membantai ribuan orang jenius di kota meteorit. Hari ini, di sini, sebagian besar orang kuat di kota meteorit dibantai. Tidak ada keraguan bahwa setelah hari ini, kota meteorit akan berubah total. Hal ini pun membuat orang melihat ke arah Zifu, Zilongyan dan lainnya. Sebelumnya,
Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengira Z-Mansion sedang dalam masalah besar dan akan menghilang di kota meteorit ini. Tapi sekarang, semua orang hanya bisa menghela nafas. Suara mendesing. Pada saat ini, kekuatan jiwa Lin Yan muncul, dan artefak serta liontin giok penyimpanan orang-orang ini juga jatuh ke dalam giok Wuji Xuan milik Lin Yan. Meski kota meteor tidak besar, namun peninggalannya luar biasa. Bagaimanapun, tempat ini adalah bekas situs sekte abadi bulan pada hari itu dan berisi banyak harta karun. Lin Yan juga mendapat banyak keuntungan dari pertempuran ini. Memanggil. Kemudian, sosok Lin Yan bergerak dan mendatangi Qiu Yelin. Lepaskan aku. Aku bisa mengambil harta itu sebagai permintaan maaf. Qiu Yelin tiba-tiba berkata dengan ketakutan. Harta karun. Lin Yan menatapnya dan berkata dengan penuh perhatian. Saya memiliki banyak senjata suci di sini, dan pada titik ini, kepercayaan diri Qiu Yelin juga sedikit melemah. Bahkan sudut mulutnya terasa sedikit pahit. Lin Yan memiliki lebih dari 20 senjata suci di tangannya, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan senjata sucinya? Selain itu, latar belakang Lin Yan lebih kuat dibandingkan dengan keluarga kerajaan Qiuming. Seluruh keluarga kerajaan hanya memiliki 3 artefak. Wu Yuan memegang salah satunya, dan sekarang jatuh ke tangan Lin Yan. Ledakan. Ketika Qiu Yelin sedang memikirkan bagaimana cara bertahan hidup, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan kemudian kekuatan Lin Yan tiba-tiba jatuh. Ah! Suara menyedihkan keluar dari mulut Qiu Yelin. Dia adalah seorang kultivator tingkat suci, tetapi di tangan Lin Yan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ramuan suci di tubuhnya tiba-tiba hancur, dan seluruh auranya langsung layu. Meridiannya juga langsung hancur. Satu-satunya hal yang membuatnya bahagia adalah dia masih hidup. Namun hal ini membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Sebab, ia telah menjadi sia-sia, dan tidak ada jejak kekuatan spiritual di tubuhnya. Presiden Hua, tolong jaga dia jika Anda bisa. Saat ini, Lin Yan berbicara. Oke, Hua Yunxing segera mengangguk. Pada saat yang sama, orang-orang di Zifu memandang Lin Yan, sedikit penasaran. Lin Yan telah membunuh begitu banyak orang, mengapa dia tidak membunuh Qiu Yelin? Mungkinkah pemuda ini takut? Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, mungkin itu benar. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga kerajaan Kekaisaran Qiuming. Jika dia dibunuh, Kekaisaran Qiuming pasti akan marah. Lin Yan mungkin tidak mampu menahan kemarahan sebesar itu, bukan? Bawa dia kembali ke Kekaisaran Pangsit, lalu pergi ke Danyuan untuk meminta beberapa pil dan artefak dewa. Keluarga kerajaan Qiuming terlalu miskin, tetapi Danyuan masih kaya. Jika Danyuan tidak berubah, mereka tidak akan berubah, belum terlambat untuk membunuhnya. Kata Lin Yan. Ah puff. Setelah Lin Yan selesai berbicara, Zilongyan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka juga melenyapkan pemuda di depan mereka sepenuhnya. Karakter yang kejam. Keluarga kerajaan Tiumen yang mana? Dia tidak peduli sama sekali. Setelah itu, Lin Yan, Hua Yunxing dan lainnya juga kembali ke Z-Mansion. Aula rumah ungu. Saat ini, semua orang di Z-Mansion sedang melihat Lin Yan. Kamu tidak perlu melihatku seperti ini. Aku di sini benar-benar untuk bunga meteor suci. Kedalaman tanah meteorit terbuka, dan aku pergi ke sana saja. Aku membunuh keluarga Qing, keluarga Fang dan kekuatan lain dengan santai. Semakin santai dia berbicara, semakin terkejut Zilongyan dan yang lainnya. Tapi ini juga membuat Zilongyan merasa lega. Pemuda di depanku bukanlah orang yang tidak masuk akal. Jika tidak, dia pasti sudah mengambil tindakan untuk bersaing dengan Z-Mansion. Mengapa Anda perlu bergabung dengan Zifu? Namun, karena semuanya telah dilakukan, saya berharap penguasa istana dapat menyatukan kota meteorit ini. Sekarang,
Seharusnya tidak ada perlawanan, bukan? Zilongyan tersenyum pahit dan berpikir, kamu telah memusnahkan semua orang kuat di kota meteor. Bahkan jika kamu masih hidup, siapa yang berani melawan kamu dan Zimanshan? Menurut kekuatan Zifu, itu bisa sepenuhnya menekan segalanya. Zilongyan juga berkata, ya, Lin Yan mengangguk, dan kemudian suasana di aula menjadi sunyi. Hua Yunxing dan yang lainnya juga melihat ke arah Zilongyan. Adegan ini membuat hati Zilongyan tenggelam, lalu dia berkata, setelah Zifu bersatu, ia akan berdiri di kamp yang sama dengan keluarga Lin dari Kekaisaran Yunton. Kota Meteor juga akan bertukar perbekalan dengan Kekaisaran Yunton. Hua ekspresi Yun King dan yang lainnya kembali normal. Lin Yan juga tersenyum dan mengangguk. Suasana berat ini hilang begitu saja. Zilongyan juga menghela nafas. Di bawah tekanan dari Lin Yan, dia, seorang praktisi tingkat suci, berkeringat di sekujur punggungnya. Pemuda ini kuat tanpa merasa marah. Buat orang takut. Ave, saya akan tinggal di Zimanshan dalam beberapa hari ke depan. Saya harap Tuan Istana tidak keberatan. Zimanshan akan menyambut Tuan Lin Yan dan praktisi Kekaisaran Yunton sepanjang hidupnya. Zilongyan segera menyatakan pendiriannya. Kalau begitu terima kasih Tuan Istana. Lin Yan mengangguk. Zilongyan kemudian membuat pengaturan untuk memberikan halaman yang sangat sepi untuk Lin Yan, Ling Chan, Ling Xuan dan lainnya. Setelah Lin Yan pergi, Zilongyan menghela nafas. Saya seharusnya sudah menebaknya sejak lama bahwa pemuda ini adalah orang yang luar biasa. Temperamennya yang kuat bukanlah yang dimiliki oleh para jenius biasa. Kalau begitu, Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya wakil kepala istana dan para tetua Zimanshan. Tentu saja kita harus mengambil alih kota Meteor. Dalam 10.000 tahun terakhir, tidak ada penguasa kota di kota Meteor, dan berbagai kekuatan telah bangkit untuk bertarung satu sama lain. Sekarang, saatnya untuk memulai kembali istana Tuan Kota. Kata Zilongyan. Kalau begitu selamat, Tuan Kota, kata wakil Tuan Istana dan yang lainnya dengan gembira. Tuan Kota Tuan, Zilongyan menggelengkan kepalanya sedikit, jika saya berani menyebut diri saya Tuan Kota, saya khawatir rumah Zi akan dihancurkan besok. Hanya ada satu Tuan Kota di kota Meteor ini, dan itu adalah Lin Yan. Hal ini pun membuat hati semua orang bergetar. Namun, Lin Yan tidak memiliki niat buruk terhadap kita. Setelah hari ini, Zimanshan kita akan menjadi kekuatan terbesar di kota Meteor. Mata Zilongyan juga sangat dalam. Lalu dia berkata lagi, pergi dan musnahkan kekuatan lain. Jika ada yang menyerah, mereka boleh diizinkan untuk tunduk pada Zimanshan. Tapi jika ada yang melawan, bunuh mereka. Zilongyan memiliki niat membunuh di matanya, dan para penggarap di kota Meteor, berapa banyak orang baik di sana. Pada saat ini, di halaman, ekspresi Hua Yunxing memadat dan dia berkata, saat kami memasuki negeri meteorit, kami juga mendengar berita bahwa memang ada paviliun pedang di kota meteorit, tetapi belum ada yang masuk ke sana selama sudah lama sekali. Sepertinya sudah menjadi hal yang tabu. Mereka sudah tahu, setiap kali Lin Yan pergi ke suatu daerah, dia pasti akan bertanya tentang tempat misterius dan tirani tersebut. Meskipun mereka tidak tahu keterampilan apa yang dipraktikkan Lin Yan. Tapi saya juga tahu bahwa tempat seperti itu mungkin sangat membantu peningkatan kekuatan Lin Yan. Jiange, Lin Yan juga memiliki sedikit harapan di matanya. Sekarang, kekuatanku mungkin bisa mengejutkan seseorang. Tapi itu masih terlalu lemah. Hari ini, saya akan mulai menyempurnakan ramuan itu. Anda akan mengirim orang untuk mengirim ramuan itu kembali ke Kekaisaran Yunton. Saya harus pergi ke paviliun pedang ini. Oke, semua orang mengangguk. Kemudian, Lin Yan mulai menyempurnakan ramuan di halaman ini. Semua orang juga menatap, terutama Yin Seng dan Hua Yunxing, ekspresi mereka terfokus.
karena takut ada yang terlewat. Lin Yan juga tahu bahwa mereka sedang menonton, jadi kecepatannya juga melambat. Meski begitu, semua gerakan Lin Yan sehalus awan yang mengalir dan air yang mengalir. Bakar ramuan dan obat-obatan suci, lalu ekstrak sarinya. Kumpulkan menjadi pil. Semuanya seperti menyaksikan pertunjukan yang indah, yang sangat memanjakan mata. Ledakan, plus paling dolar. Bab baru O, bab 9 bab 1 Ser. Sesaat kemudian, saat api suci emas menyala, suara menderu muncul dari kuali virtual pola naga, dan kemudian ramuan suci dimurnikan sepenuhnya. Wangi bunga dandelion merah menyebar menyegarkan hati dan limpa. Teknik alkimia semacam ini sungguh menakjubkan. Saya pribadi akan mengantar ramuan ini kembali ke Kekaisaran Yunton. Oke, biarkan pedang suci harimau mengikutimu. Lin Chan tidak menolak, lalu mengangguk. Setelah Lin Chan pergi, Lin Yan langsung pergi ke Jianghe. Hua Yunxing dan yang lainnya tidak diizinkan untuk mengikuti. Dia tampaknya sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Ling Xuan menghela nafas sambil menatap sosok Lin Yan yang pergi. Aduh, saat ini, Yin Seng menghela nafas sedikit. Dibandingkan dengan semua orang, dia adalah orang yang paling mengenal Lin Yan. Sekarang ketenaran Lin Yan semakin besar, dan reputasinya menyebar ke segala arah. Sekte Xuanjing cepat atau lambat akan mengetahuinya. Mungkinkah Ling Xuan dan yang lainnya tiba-tiba mengerutkan kening? Mereka memikirkan beberapa kemungkinan. Ya, Yin Seng mengangguk. Cepat atau lambat, Lin Yan akan mengikuti 4 halaman menuju area tengah Xinjiang Timur. Sebelum pergi, dia pasti akan menghancurkan sekte itu. Jika tidak, dia tidak akan pernah merasa nyaman. Itu adalah Xuanjing Men. Kekuatan pondasinya mengejutkan area ini. Ini adalah kekuatan paling kuat di antara keempat partai tersebut. Di antara mereka adalah praktisi alam dewa. Lin Yan, bisakah dia melakukannya dalam waktu kurang dari setengah tahun? Jika itu orang lain, mereka pasti akan curiga. Tapi melihat punggung pemuda itu, Ling Xuan dan yang lainnya tersenyum tipis. Lin Yan, pasti akan melakukannya. Jianghe, tempat terlarang di kota Meteor. Tempat ini pernah dikatakan sebagai tempat di mana Sekte Abadi Tianyu meletakkan senjata. Buku-buku kuno mencatat bahwa penguasa kota tua dan beberapa orang jenius dari 50.000 tahun yang lalu memasuki dan memperoleh pedang Tao dan bahkan pedang peri. Namun selain itu, tidak ada catatan tambahan tentang paviliun pedang 50.000 tahun yang lalu di buku-buku kuno. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mendengar kabar dari siapapun yang telah masuk ke paviliun pedang. Bahkan tablet batu giok kehidupan mereka hancur berkeping-keping saat mereka melangkah ke dalamnya. Namun, ribuan tahun yang lalu, seseorang akhirnya turun tangan. Dan itu keluar. Pria itu berbicara dan berkata bahwa paviliun pedang tidak memiliki senjata lagi dan hanya loteng kosong, tetapi berisi energi pedang yang kuat, jadi tidak ada yang bisa masuk jauh ke dalamnya. Bahkan di dalamnya terdapat hembusan api yang mampu membakar tulang para wali. Kemudian, orang-orang kehilangan minat pada Jianghe. Namun ada juga beberapa orang tua yang sekarat dan pergi ke sana untuk mencoba peruntungan. Tapi setelah mereka keluar, semua orang bilang tidak ada harta karun di sana. Tampaknya mulai sekarang, siapapun bisa memasuki paviliun pedang. Memang benar banyak orang yang turun tangan, tapi sayang mereka semua tidak menemukan apapun. Hingga suatu hari, seseorang sangat penasaran dengan patung seorang gadis kecil di paviliun pedang. Konon orang tersebut merasakan fluktuasi kekuatan dari patung tersebut dan ingin meledakkan patung tersebut untuk melihat apakah ada harta karun di dalamnya. Dan saat dia mengambil tindakan, patung itu aman dan sehat, tapi dia sendiri berubah menjadi kabut darah. Kemudian orang-orang di sana merasakan energi yang sangat dahsyat. Maka tidak ada yang bisa masuk ke sana. Selain itu, energi pedang dari paviliun pedang tetap ada di sekitar paviliun pedang.
Jadikan itu tidak dapat diakses. Jika kamu menginjaknya dengan paksa, kamu hanya akan terbunuh oleh energi pedang. Oleh karena itu, selama ribuan tahun ini, tempat ini seperti tanah terlarang. Ketika Lin Yan datang ke sini, dia merasakan energi pedang yang kuat dan menakjubkan. Lin Yan, dia pergi ke Jianghe. Apa? Pada saat ini, ketika mereka melihat Lin Yan, seluruh pembudidaya di kota Meteor terkejut. Banyak orang muncul dan berkumpul di kejauhan paviliun pedang. Mereka tidak berani mendekat. Legenda mengatakan bahwa paviliun pedang memiliki kekuatan kutukan. Meskipun orang-orang yang keluar dari paviliun pedang 10.000 tahun yang lalu tidak mati, untuk beberapa alasan, setiap kali mereka tertidur, seorang gadis kecil yang mengenakan pakaian merah kuno akan melakukannya, muncul dalam mimpi. Mereka, dan gadis kecil itu persis sama dengan patung itu, dan mereka bahkan meminta mereka untuk membangun sebuah altar untuk gadis kecil itu. Jika hanya beberapa orang, lupakan saja. Konon ratusan orang saat itu juga seperti ini. Dan setiap aku tidur, mimpi yang sama muncul. Akhirnya, seseorang akhirnya membangunkan altar untuknya. Orang-orang itu bisa dikatakan menikmati hidup mereka dengan damai. Di sisi lain, mereka yang tidak membangun altar memiliki kehidupan yang sulit. Tampaknya sejak saat itu, beberapa orang jenius telah menjadi manusia biasa. Sangat disayangkan setelah ratusan orang tersebut meninggal, altar tersebut tidak ada lagi. Bagaimanapun, itu terjadi ribuan tahun yang lalu, dan orang-orang ini belum pernah terlihat sebelumnya. Tetapi mereka tahu bahwa Jianghe adalah tempat terlarang, dan yang terbaik adalah menjauh, jika tidak, Anda akan dikutuk dan tidak dapat melarikan diri selama sisa hidup Anda. Namun, ekspresi Lin Yan memadat. Dia sangat penasaran dengan legenda ini. Apalagi dia sudah melihat altar itu berkali-kali. Dia bahkan telah melihat gadis kecil yang tidak dapat dilihat orang lain 2 kali.